الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Di zaman sekarang ini tentunya banyak dari kita yang sedang merasakan atau mengalami langsung bagaimana sulitnya mendapatkan penghasilan. Namun ternyata Allah sudah memberikan solusi untuk permasalahan rezeki ini. Bahkan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Lalu dalam Al-Quran surah apa sajakah rahasia penyelamat serta kelapangan rezeki tersebut terkandung? Hari ini insya Allah Islam itu indah akan membahasnya dalam tema 7 surah Al-Quran sebagai penyelamat dan pelapang rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan Masya Allah, Alhamdulillah pagi hari ini jamaah, seperti biasa saya sudah bersama guru-guru kita, ada Ustadz Bani. Ahlan, assalamualaikum. Masya Allah, waalaikumsalam Ustadz Bani. Ada Habib kita, Habib Usman. Habib makin-makin aja nih Habib nih. Makin kenapa? Kalau udah makin-makin biasanya udah banyak banget deh yang plusnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Syam. Sabahul khair. Iya, Masya Allah. Selamat pagi. Pagi semuanya, Masya Allah. Pasti jamaah udah pada penasaran nih dan pengen tahu kan sebenarnya rahasia penyelamat serta pelapang rezeki yang berada di Al-Quran itu terkandung dalam surat apa aja sih? Pagi hari ini kita bahas semuanya dalam tema kita 7 surat Al-Quran sebagai penyelamat dan pelapang rezeki. Masya Allah, ini sayang banget nih kalau sampai ketinggalan, sayang banget kalau sampai nggak nonton. Ayo semuanya dipanggil suruh nonton. Ya, langsung aja untuk yang pertama ada tayangan nih mengenai seorang pengendara ojek online yang mendadak dapat rezeki berlimpah. Masya Allah. Kita lihat tayangannya jamaah. Silakan. Udah ini aja. Oke. Jadi berapa mas? 9.000 ya? Berapa 9.000 ya? Ya. Oke. Mas. Yang kecil aja? Semuanya buat mas. Iya uang pak. Iya sudah. Astagfirullahaladzim. Beneran ini? Iya nggak apa mas. Kok dia astagfirullahaladzim sih? Astagfirullah, nggak tahu ya. Mungkin saking kagetnya jadi bingung harus mengucapkan apa ya. Namun dikasih segepok loh. Ya Allah. Kalau ngomongin soal tema surat yang bisa melapangkan rezeki ini kita tanya sama Ustadz yang juga rezekinya Masya Allah juga nih. Alhamdulillah nih Ustadz Syam nih. Ustadz Syam. Amin amin. Rahasianya apa Ustadz Syam? Benar nggak katanya ada surat yang bisa ngasih kekayaan dan memenuhi segala kebutuhan kita Ustadz Syam? Aduh baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Habib Tafadhal, Uthman, Ustaz. Ustadz Bani, Mas Soni dan seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama surah yang termasuk diantaranya dalam riwayat Imam Ad-Dailami mengatakan bahwasanya ini adalah julukannya suratul Ghina, surah kekayaan gitu. Dalam riwayat disebutkan adalah suratul kekayaan yaitu surah Al-Waqi'ah. Ini salah satu surah yang diajarkan orang tua kami pribadi kepada kami. Kami dari SD sudah
suruh atau dipaksa untuk menghafal surah ini karena kami disuruh mengamalkannya tiap hari oleh orang tua kami, diambil dari gurunya, gurunya. Ternyata dewasa ini baru mencari-cari dalilnya mana sih, karena kan zaman sekarang orang tuh agak susah juga. Kadang-kadang mereka mengatakan mau diamalkan gak ada dalilnya, mau diamalkan gak ada dalilnya. Padahal yang namanya Al-Quran, kalau kita baca satu huruf itu udah dapat pahala insya Allah. Apalagi memang ada pernyataan bahwasanya dalam riwayat disebutkan bahwa Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah itu julukannya juga suratul Ghina atau surah kekayaan. Di riwayat yang lain dari Imam Baihaqi mengatakan bahwa siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan pernah ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Tidak akan ditimpa kemiskinan selama-lamanya. Kemudian ada juga asar dari para sahabat, yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda, itu memerintahkan kepada anak-anak wanitanya untuk membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Namun tidak disebutkan untuk apa. Namun diperintahkan kepada putri-putri beliau untuk membacakan surah Al-Waqi'ah setiap malam. Kemudian perkataan ulama yang lainnya daripada Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa auliaullah, para wali-wali Allah tidak pernah meninggalkan surah Al-Waqi'ah di setiap malam-malamnya. Nah sekarang pertanyaannya, ketika membaca surah Al-Waqi'ah apakah langsung kaya? Apakah langsung Allah kasih uang? Nah ini yang kadangkala salah pengertian kita, bahwasanya mengukur kekayaan itu hanyalah dengan uang saja. Hanyalah dengan materi semata. Padahal rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita bayangkan ada orang yang mungkin setiap bulannya penghasilannya cuma misalnya 1 juta rupiah itu. Ada orang yang penghasilannya 1 juta rupiah per bulan. Ada juga orang yang 100 juta rupiah. Di mata manusia biasa mengatakan bahwa jelas Pak, yang bagus rezekinya adalah yang 100 juta. Tapi ternyata kalau kita mau melihat dengan sisi positif, yang 1 juta bisa saja lebih banyak dibandingkan yang 100 juta. Kok bisa? Ternyata yang 1 juta ini nggak perlu beli obat tiap bulan, nggak perlu ke rumah sakit, nggak perlu ini. Tapi yang 100 juta per bulan, dia harus cuci darah tiap minggu, dia harus ini, dia harus ini, dia harus ini. Bahwa rezeki itu banyak sekali bentuknya, termasuk rezeki yang paling mahal adalah kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Suratul Waqi'ah, terdapat ada 2 ayat, fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau di pesantren dulu kami di Pondok Pesantren An-Nahdhah diajarkan ketika membaca fasabbih bismi rabbikal azim maka bertasbih di situ, karena ini perintah untuk bertasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Karena ada 2, satu di akhir surah, satu di ayat, kalau tidak salah di ayat 74 mengatakan fasabbih bismi rabbikal azim. Maka baca dari situ subhanallah subhana man qasama rizqa wa lam yansa ahada. Subhana man qasama rizqa wa lam yansa ahada. Subhana man qasama rizqa wa lam yansa ahada. Ada juga di ayat-ayat sebelumnya aturan-aturannya, mungkin ketika membaca was-sabiquna as-sabiqun, itu kan orang-orang yang pertama mendapatkan nikmat untuk mendapatkan jannahnya Allah, boleh berdoa di situ. Allahumma ja'alna minas sabiqin as-sabiqin. Allahumma ja'alna minas sabiqin as-sabiqin. Ya Allah, jadikan aku juga orang-orang yang pertama-pertama merasakan nikmatmu, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Ustaz Syam, aku mau nanya deh, kalau kita baca surat Waqi'ahnya tuh misalnya kita lagi keluar kota terus nggak bawa Al-Quran, pakai handphone gitu-gitu, tetap khasiatnya sama nggak sih? Waktu di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah juga pakai Quran. Rasulullah tidak pernah pakai mushaf. Oh jadi Jadi bukan masalah pakai masalah mushaf pakai apanya atau gitunya ya? tapi membacanya Yang itu penting loh. membacanya Ya, itu ya, Ini karena tuh kan- yang sering dipertanyakan orang, pakai handphone sama pakai mushaf tuh bedanya apa? Memang mushaf itu dimuliakan karena full isinya Al-Quran itu. Tapi kalau handphone kan isinya bercampur-campur. Ya. Jadi memang kita memuliakan mushaf karena dia isinya murni Oh, Al-Quran baik, gitu. Masya Allah. Tapi insya Allah kalau keutamaannya sama, apalagi kalau dihafal. Oh paling kalau dihafal lebih lagi ya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama. Dan balik lagi jamaah yang ada di rumah, rezeki bukan cuma berupa harta, tapi mungkin orang-orang baik, kesehatan, semua seperti yang Ustaz Syam bilang, Siap. menjadi rezeki buat kita semua. Jadi surah apa yang pertama? Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Surah yang pertama adalah Waqi'ah, untuk insya Allah membuka rezeki kita jamaah. Kita lanjutkan lagi, surat kedua apa sih? Nah aku mau nanya sama Ustadz Bani. Biasanya kalau aku nanya sama Ustadz Bani itu perihal soal cinta-cintaan rumah tangga ya Ustadz ya. Masya Allah. Tapi kali ini soal makhluk gaib. Makhluk gaib yang cinta-cintaan. Enggak ya? Serem banget. Serem banget ya. Masya Allah. Soal sihir, makhluk gaib, kita kan mungkin dalam kehidupan nyata juga nggak luput dari semua itu ya Ustadz ya. Aku pengen tahu, katanya ada surat yang bisa menjadi penyelamat kita dari gangguan sihir dan makhluk gaib. Surat apakah itu jamaah yang kedua? Yuk kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Bani. Silakan Ustadz. Masya Allah. Mohon izin. Habib, Tafadhol. Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, Masya Allah kalau kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, apapun bentuk interaksi kita dengan Al-Qur'an, insya Allah Allah akan muliakan. Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam tentang bagaimana kita ingin dimudahkan dalam mencari rezeki, maka diantaranya baca surat Al-Waqiah, fahami, amalkan isinya sehingga insya Allah Allah mudahkan. Nah yang kedua, bagaimana nih kalau kita terkena sihir, gangguan setan? Kata Mas Sony tadi, Ya. masalah cinta-cinta, jangan-jangan cinta ditolak dukun bertindak ini Mas. Nah, itu Waduh, dia ngeri tuh. dia. Banyak Masya juga loh. Allah. Bagaimana agar kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari gangguan sihir? Ternyata surat kedua dalam Al-Quran yang bisa menjadi penolong kita, penyelamat kita dari gangguan pengaruh syaitan, itu adalah surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitan yanfiru atau yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan itu akan ngibrit, lari, kabur dari rumah yang di rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti kalau kita bacakan surat Al-Baqarah, insya Allah rumah kita akan aman dari gangguan syaitan. Pertanyaan surat Al-Baqarah berapa ayat? Banyak banget. 286 ayat. Gimana? Waduh, Ustadz apakah harus sekali duduk selesai? Kata para ulama tidak mesti sekali duduk langsung selesai. Kalau sanggup afdal, apalagi hafal. Wah itu Masya Allah. Tapi kalau tidak boleh dicicil. Boleh dicicil. Masya Allah. Ya. Jadi boleh kita bacakan surat Al-Baqarah sekali duduk selesai. Atau pagi berapa ayat, nanti siang berapa ayat, sore berapa ayat. Masya Allah. Insya Allah rumah kita akan berkah, dijauhkan dari gangguan sihir dan juga pengaruh dari syaitan. Nah, lalu ada yang mengatakan, Ustadz, ini kalau lagi baca kayaknya gak sempet nih. Boleh gak kita setel aja murattal? Ustadz Syam suaranya bagus banget nih, rekaman Al-Baqarahnya. Kita taruh aja di rumah, bagaimana? Para ulama mengatakan sebaiknya baca, itu yang afdal. Ya, sebaiknya baca. Karena ya seperti azan, rekaman boleh. Tapi kalau sudah masuk waktu azan, jangan kita pasang rekaman, azan kita. Langsung aja sendiri. Betul, Ya. Masya Allah. Jadi hadirin rahmatullahi Allah, mari kita baca surat Al-Baqarah. Tapi yang terpenting bukan cuma sekedar bacanya, kita pelajari maknanya, kita fahami kandungannya dan berusaha kita amalkan. Dalam surat Al-Baqarah itu Masya Allah banyak sekali pesan-pesan pelajaran yang bisa kita peroleh. Di antaranya bagaimana tentang pengaruh sihir dalam ayat 102. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan sihir tidak akan berpengaruh illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kekuatan sihir apapun yang bisa mempengaruhi kita, yang bisa mencelakakan kita kalau Allah tidak ridho, kalau Allah tidak izinkan. Nah, makanya kita deketin Allahnya di antaranya dengan cara membaca surat Al-Baqarah. Di sana juga ada ayat kursi dan juga banyak sekali ayat-ayat yang lain yang insya Allah dengan itu Allah Subhanahu wa taala lindungi dan jaga kita semua. Nah itu kan orang taunya ayat kursi aja tuh Ustadz. Kalau untuk masalah sihir sama jin itu kan. Tapi sebenarnya gak cuma itu ya. Gak cuma itu surat Al-Baqarah itu yang lebih afdal, lebih utama. Ya. Jadi kita baca, Ustadz apakah kalau kita baca setan langsung ngirbit? Iya, berdasarkan hadis-hadis tadi setan langsung pergi. Tapi selesai baca apakah dia datang lagi? Nah, waduh. gimana Sebagian ulama mengatakan ya bisa saja selesai baca Al-Baqarah wansurna 'alal qaumil kafirin, datang lagi dia. Ya. Seperti ketika azan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan lari terbirit-birit. Tapi begitu selesai azan datang lagi dia. Maka bagaimana pesannya? Jangan pernah berhenti, jangan pernah sepi rumah kita dari lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Baik, Masya Allah. Berarti gak cuma sekali aja ya. Selama kita bisa Betul. membaca itu setiap hari, kita lakukan setiap hari ya. Itu yang afdol, itu yang luar biasa insya Kalau Allah. bisa saya lagi dihafal juga itu ya. Itu. Tapi panjang juga ya. Tapi insya Allah kita bisa semua jamaah ya. Terima kasih Ustadz Bani untuk penjelasannya. Masya Allah. Jadi surat yang kedua adalah surat Al-Baqarah ya jamaah yang ada di rumah. Nah gak cuma itu aja. Kita bicara masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pasti gak luput bukan cuma gangguan dari jin atau setan aja. Kelak katanya akan ada gangguan nih dan bahaya terbesar berupa sosok Dajjal. Nah kita pengen tahu nih. Ada gak nih surat yang bisa jadi wasilah penyelamat kita dari Dajjal kelak? Kita tanya nih sama guru saya nih, Habib Usman bin Yahya. Ada gak sih Habib suratnya Habib? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Mohon penjelasannya Habib Usman, silakan. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad.
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدين صلى الله عليه وسلم وصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وانصاره وسهari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Insyaallah kita bisa memahami dan bisa dimengerti untuk mengajarkan anak kita, istri kita, suami kita mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di mana surat yang menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal adalah surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini adalah surat yang luar biasa. Man hafiza asyara ayati min awali surat Al-Kahfi usima minad Dajjal. Siapa orang yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terlindungi daripada fitnahnya Dajjal. Ya Rabb, semoga kami semua penonton di rumah bisa menghafal daripada surat Kahfi. Diamalkan dan dihafalkan penolong daripada fitnahnya Dajjal. Dan juga yang kedua, siapa orang yang mengamalkan surat Kahfi, dipancarkan cahaya dari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a suratul Kahfi lailatul Jum'ah adalahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil atiq. Siapa orang yang membaca pada waktu malam Jumat, dia membaca suratul Kahfi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dipancarkan cahaya dari langitnya Allah Subhanahu wa taala di antara dia dan Ka'bah. Ada cahaya yang luar biasa, cahaya yang sangat hebat, yang dimana manusia tersebut membacakan suratul Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada dirinya. Dan juga yang ketiga, siapa orang yang membacakan suratul Kahfi mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara dua tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dibahagiakan dirinya dua cahaya dari antara Jumat dengan Jumat yang lain. Tadi itu cahaya dari langitnya Allah, dari Mekah atau Ka'batul Mukarramah sampai pada dirinya. Dan juga yang kedua, dipancarkan cahaya dari dirinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan dari Jumat menuju Jumat lagi. Dan juga yang ketiga, diampuni dosanya antara dua Jumat siapa orang yang membacakan suratul Kahfi pada hari Jumat. Insyaallah, ayo baca surat Kahfi. Maka cahaya akan turun dari Allah Subhanahu wa taala di bawah kakinya sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah besok akan meneranginya kelak di dalam azabnya kubur, diselamatkan oleh Allah. Di hari kiamat diselamatkan oleh Allah dan diampuni bainal Jumat wal Jumat, dari antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. Dan siapa orang yang membacakan suratul Kahfi akan mendapatkan ketenangan dalam dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, bacalah terus surat Kahfi ini. Tenang hatinya, sakan, sakinah di dalamnya. Ketenangan yang dahsyat, ketenangan yang luar biasa. Insya Allah, amalkan surat Kahfi, mendapatkan ketenangan dan juga penyelamat daripada azab kubur dan azab di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Tiap Jumat ya Beb? Tiap Jumat. Tiap Jumat, bagus. Tuh kadang jamaah yang ada di rumah kalau udah tahu, kadang suka, aduh nanti aja deh, tunggu Jumat berikutnya deh, tunggu Jumat berikutnya deh. Kalau bisa mulai sekarang karena udah tahu apa keutamaan dari surat Kahfi, yuk diamalkan insya Allah setiap Jumat. Kita belajar sama-sama pagi hari ini jamaah. Tapi pembahasannya menarik banget ya, ini apa ada banyak hubungannya dengan kehidupan kita yang sekarang nih, surat-surat ini nih berguna sekali nih. Aku jadi makin penasaran gitu. Udah 3 loh Bib. Apalagi yang keempat ya, oh aku pengen ini deh untuk apa ya, menyelamatkan dari siksa kubur, ada gak sih Bib? Ada. Ada, apa Bib? Jadi siapa orang yang membacakan surat, nanti dulu deh. Ya, bikin penasaran. Nanti ya. Suruh kasih tahu dulu Oh ya. saudaranya, Ha-ha. keluarganya, Ya. nonton Islam itu indah. Tuh, ingat kata Habib, nonton dulu sekarang. Nanti ada surat yang keempat nih, yang insya Allah bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ya, Masya setelah yang Allah. satu ini jamaah. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.